Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber belas kasih, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami bila kami bertobat kepadamu. Semoga kami pun menaruh belas kasih kepada sesama, sebagaimana Engkau menaruh belas kasih kepada kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa, Amazia imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi, dan bukan pula termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan penggiring kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dan tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata ceria. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas,
bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di kalangan orang Yahudi masih terpelihara dengan baik kepercayaan bahwa antara penyakit dan dosa itu saling berkaitan erat. Walaupun Yesus seringkali mengatakan tidak selamanya seperti itu. Ketika para murid melihat ada seorang buta di pinggir jalan, para murid bertanya, "Yesus, siapakah yang berdosa? Orang buta ini atau orang tuanya?" Yesus mengatakan, "Orang ini tidak berdosa, juga bahkan orang tuanya. Tetapi kebutaan itu untuk menyatakan kuasa Allah yang harus terjadi dan diwartakan kepada manusia." Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kepada kita semua kembali dikisahkan penyembuhan Yesus atas orang yang sakit lumpuh yang dibawa kepada Yesus oleh teman-temannya ketika Yesus pulang ke kotanya sendiri.
Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini, dalam hati banyak orang Farisi mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Karena penyembuhan itu disertai kata-kata, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi ahli Taurat percaya bahwa kuasa mengampuni hanya ada pada Allah. Maka ketika Yesus mengatakan, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni," mereka memahami seakan-akan Yesus ini merebut kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Dalam kisah ini juga diceritakan bahwa Yesus mengetahui isi hati dan pikiran mereka. Hal atau kuasa yang juga hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Mengetahui isi hati dan pikiran manusia. Jika demikian halnya, sabda Tuhan hari ini pertama-tama menegaskan kepada kita semua bahwa Yesus adalah datang dari Allah. Yesus adalah putra Allah yang datang ke dunia dengan segala kuasa yang ada pada Allah, mengampuni dosa manusia dan mengetahui segala pikiran dan hati manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, jika demikian halnya, maka hari ini sabda Tuhan pertama-tama mengajak kita semua untuk bersyukur atas kehadiran Yesus, atas iman akan Yesus Tuhan yang kita miliki. Jika demikian halnya, hari ini kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui Yesus pengampunan itu bisa diperoleh setiap orang. Dan lebih bersyukur lagi karena kuasa mengampuni ini dianugerahkan, dilimpahkan, dikuasakan oleh Yesus kepada para rasul dan dipelihara sampai hari ini oleh gereja. Kita manusia yang lemah, yang seringkali jatuh bangun dalam dosa. Tapi dalam situasi seperti itu, kita harus tetap berani memelihara harapan untuk menemukan kembali hidup secara baru berkat kuasa pengampunan yang dimiliki oleh Yesus dan diteruskan oleh gerejanya. Hal yang kedua, kuasa ilahi Yesus juga ditunjukkan tadi lewat kemampuannya untuk memahami, mengerti isi hati dan pikiran manusia. Jika demikian halnya, maka hari ini sekali lagi kita diajak untuk percaya. Dalam pergumulan hidup yang luar biasa, dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin berkepanjangan, yang seakan-akan tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin situasinya seperti si lumpuh, tidak ada harapan lagi karena sekian lama sakit. Ternyata Tuhan melihat, Tuhan memahami, Tuhan mengerti kerinduan orang sakit ini. Terlebih iman yang dimiliki oleh teman-temannya yang membawa si sakit ini kepada Yesus. Yesus mengetahui kerinduan orang. Yesus mengetahui hati kita. Oleh karena itu disegarkan oleh sabda Tuhan ini, mari selain bersyukur
bahwa kita tetap mampu atau dapat menemukan hidup secara baru. Berkat rahmat kerahiman Tuhan, tetapi juga kita diminta untuk terus berani memelihara harapan, iman, kepercayaan kepada Yesus yang mengetahui seluruh isi hati kita manusia dengan segala pergumulan kita. Di dalam Dia dan iman terhadap Dia, kita boleh berharap sekali waktu pada saatnya segala-galanya akan menjadi baik kembali. Tuhan memberkati.